Saya minta tolong ini. Ya, ini saya punya Alkitab saya. Ya, yang lainnya tentu bilang, "Loh, sekarang sudah mu'alaf, tentunya bahas dong kitabnya sekarang yang baru." Ya. Saya hari ini sedang belajar dan tentunya karena ini ada pertanyaan, kenapa saya meninggalkan kepercayaan saya yang lama? Tentunya saya akan menjawab berdasarkan sebuah keraguan yang saya dapatkan di petunjuk saya. Di kitab Yesaya ini mengatakan nih, kalau besok kiamat nih Tuhan yang datang, ya kan? Yang datang, yang dibunuh pertama kali ini orang-orang di ayat 17 ini mengatakan, mereka yang menguruskan dan mentahirkan dirinya sendiri di taman-taman mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, orang-orang yang melahap daging babi. Sekarang pertanyaannya ini. Kalau di kitab sucinya mengatakan besok nih kalau kiamat yang dibunuh nih sama Tuhannya orang Kristen nih yang dibunuh nih. Ini orang-orang yang suka makan babi kan? Memang kelihatannya hanya soal makanan, tapi kembali ke buku petunjuk tadi. Al, apa tanggapanmu mengenai pertanyaan Bapak ini? Di kitab Yesaya ini mengatakan nih, kalau besok kiamat nih Tuhan yang datang, ya kan? Yang datang, yang dibunuh pertama kali ini orang-orang di ayat 17 ini mengatakan, mereka yang menguruskan dan mentahirkan dirinya sendiri di taman-taman mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, orang-orang yang melahap daging babi. Sekarang pertanyaannya ini. Kalau di kitab sucinya mengatakan besok nih kalau kiamat yang dibunuh nih sama Tuhannya orang Kristen nih yang dibunuh nih. Ini orang-orang yang suka makan babi kan? Memang kelihatannya hanya soal makanan, tapi kembali ke buku petunjuk tadi. Baik, mari kita bahas Yesaya 66 ayat 17 secara singkat untuk memahami maksud dari ayat ini. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan mengenai ayat ini. Pertama, mengenai konteks ayat yaitu nubuatan. Yesaya 66 adalah bagian dari nubuatan yang berbicara tentang penghakiman Tuhan atas bangsa-bangsa dan pemulihan bagi umatnya. Pasal ini menyoroti 2 kelompok besar, mereka yang setia kepada Tuhan dan mereka yang memberontak terhadapnya. Dalam konteks ini, ayat 17 berbicara tentang kelompok yang memberontak, yang terlibat dalam praktik penyembahan berhala dan ritual-ritual yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedua, mengenai penyembahan berhala dan kebiasaan ritual. Ayat ini menyebut mereka yang menguduskan dan menyucikan dirinya dalam taman-taman, yang merujuk pada praktik-praktik penyembahan berhala yang sering dilakukan di tempat-tempat terbuka seperti taman-taman suci. Dalam tradisi bangsa-bangsa kuno, taman-taman sering menjadi tempat bagi ritual pagan, di mana mereka melakukan praktik spiritual yang dilarang oleh Allah dalam Taurat. Ketiga, makan daging babi, binatang keji, dan tikus. Dalam hukum Taurat Imamat 11 ayat 7 dan Ulangan 14 ayat 8, daging babi, binatang keji, dan tikus dikategorikan sebagai makanan haram. Orang-orang yang digambarkan di Yesaya 66 ayat 17 adalah mereka yang melanggar hukum Allah dengan sengaja memakan makanan yang dilarang dalam konteks ritual pagan. Ini bukan sekadar tentang pilihan makanan sehari-hari, tetapi menggambarkan ketidaktaatan mereka yang lebih besar dan keterlibatan dalam penyembahan berhala yang menggabungkan praktik-praktik yang bertentangan dengan Allah. Masuk akal. Keempat, mengenai penghakiman. Kalimat terakhir dari ayat ini menyatakan bahwa semua orang yang terlibat dalam praktik-praktik tersebut akan lenyap bersama-sama. Ini adalah penghakiman Allah terhadap mereka yang tidak setia kepadanya dan memilih untuk mengikuti praktik kafir, bukannya menaati hukumnya. Mereka akan dihancurkan sebagai bentuk hukuman atas ketidaktaatan dan penyembahan berhala. Jadi, seperti itu konteks dan pengertian Yesaya 66 ayat 17 itu. Sekarang saya paham. Jika sudah paham, saya mau tambahkan tanggapan saya mengenai pertanyaan sekaligus kesalahpahaman orang itu. Orang-orang yang melahap daging babi. Sekarang pertanyaannya ini. Kalau di kitab sucinya mengatakan besok nih kalau kiamat yang dibunuh nih sama Tuhannya orang Kristen nih yang dibunuh nih. Ini orang-orang yang suka makan babi kan? Ada 2 poin yang saya mau tekankan. Pertama, Yesaya 66 ayat 17 itu tidak ditujukan untuk orang Kristen. Jadi, Yesaya 66 ayat 17 bukan merujuk pada orang Kristen. Ini adalah nubuatan yang diberikan kepada bangsa Israel pada masa Perjanjian Lama, di mana mereka diperintahkan untuk hidup sesuai dengan hukum Musa. Larangan makan daging babi dan binatang haram lainnya adalah bagian dari hukum tersebut. Namun,
Dalam Perjanjian Baru, aturan-aturan ini tidak lagi berlaku untuk orang percaya, seperti yang diajarkan dalam Kisah Para Rasul 10 dan Markus 7 ayat 18-19. Oh, begitu. Saya tambah mengerti. Bagus. Yang kedua mengenai simbolisme rohani. Selain makna harfiahnya, ayat ini juga bisa diartikan sebagai simbol pemberontakan manusia terhadap perintah Tuhan. Orang yang dengan sengaja melanggar perintah Tuhan, mengikuti ajaran dan praktik kafir, akan menghadapi penghakiman yang serius. Oh, jadi maksud ente Yesaya 66 ayat 17 menggambarkan hukuman yang akan dijatuhkan Tuhan atas mereka yang terlibat dalam penyembahan berhala dan praktik-praktik yang melanggar hukumnya, khususnya dalam konteks Israel kuno. Ini tidak berbicara tentang orang Kristen, melainkan tentang mereka yang melanggar hukum Taurat dalam konteks nubuatan Perjanjian Lama. Bagi orang percaya di bawah Perjanjian Baru, hukum makanan dalam Taurat sudah tidak lagi mengikat, dan fokusnya adalah pada hubungan rohani yang benar dengan Tuhan melalui Kristus. Benar sekali Ustadz Aki. Saya senang Ustadz bisa paham, semoga yang lain bisa memahami hal ini juga. Saya bisa paham karena penjelasan ente mudah dipahami. Saya ingin mengedukasi orang lain, makanya saya mencoba memberikan tanggapan dengan lebih sederhana. Itu baik sekali. Yang perlu diingat adalah penting untuk tidak menarik ayat-ayat dari konteksnya tanpa memahami makna dan latar belakangnya. Setiap kitab suci memiliki konteks sejarah dan budaya yang mempengaruhi pesan yang ingin disampaikan. Meskipun ada beberapa kesamaan antara aturan makanan dalam Taurat Perjanjian Lama dan hukum Islam, kekristenan mengikuti ajaran yang telah digenapi dalam Perjanjian Baru. Seperti larangan makanan dalam Perjanjian Lama, ini tidak berlaku bagi umat Kristen setelah kedatangan Tuhan Yesus. Karena Yesus telah menggenapi seluruh hukum Taurat. Saran saya perlu dalam dialog lintas agama, perlu dialog yang terbuka dan saling belajar. Penting bagi semua pihak untuk mendalami teks-teks keagamaan dengan niat memahami, bukan hanya mencari argumen untuk mengkritik. Dialog yang sehat antara Muslim dan Kristen harus didasarkan pada saling hormat dan rasa ingin tahu yang tulus, bukan pada kesalahpahaman atau asumsi yang tidak akurat. Ya, ente benar. Terima kasih Ustadz Aki. Sama-sama Al, saya juga berterima kasih ente sudah jelaskan. Oke Ustadz, salam murid Kristus.